Catatan yang pertama bahwasanya pada dasarnya khilafah itu kan tidak diperintahkan. Nah, ini yang mesti kita sadari dan kita gunakan nalar waras kita. Khilafah sekali lagi tidak ada perintahnya. Tidak ada satupun dalil nakli, tidak ada satupun hujah dalam Al-Quran maupun hadis yang memerintahkan kita atau mewajibkan kita untuk mendirikan khilafah. Hanya saja kelompok-kelompok pengasuh khilafah itu, entah dia HTI, Hizbut Tahrir, entah dia Khilafatul Muslimin maupun kelompok-kelompok yang lain, membohongi orang awam, mengkampanyekan khilafah seakan-akan itu sebagai sebuah kewajiban. Dan banyak orang awam yang tertipu dengan ini semua. Seolah-olah begini nih, sederhananya. Mereka yang sedang memperjuangkan khilafah, menegakkan khilafah, berupaya ke arah sana, mereka anggap ini jihad fisabilillah. Jadi orang awam kan tertipu. Mereka anggap ini sebagai sebuah perjuangan agama yang diperintahkan agama. Padahal sebetulnya tidak ada perintahnya sama sekali. Baik di Quran maupun hadis. Nah, ini yang pertama yang harus disadari oleh segenap kaum muslimin maupun bangsa Indonesia. Nah, belakangan mereka ini sudah mulai ngeles. Kata mereka memang nggak ada satupun hadis atau satupun ayat yang memerintahkan untuk menegakkan khilafah. Apalagi mewajibkan membangun sebuah sistem kepemimpinan tertentu dengan format khilafah. Memang nggak ada. Tapi mereka mengatakan, tapi juga kan tidak ada larangannya. Nah, ini ketemu kita jalannya. Inilah persoalannya. Inilah larangannya. Ketika orang berupaya, mulai dari bercita-cita dan melakukan aksi-aksi untuk menegakkan khilafah, maka sama saja dia akan membubarkan negaranya sendiri. Jadi orang yang berjuang hendak menegakkan khilafah sama saja dia akan memberontak negaranya sendiri. Dan ini menjadi ancaman sebetulnya terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Coba kita para pejuang, kita pahlawan, kita menyelamatkan bangsa ini dari penjajahan Belanda, penjajahan sekutu, penjajahan Jepang, berjuang dengan berdarah-darah, membangun sebuah kesepakatan dan kompromi. Jadilah negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia kan negara kesepakatan. Nah, tiba-tiba ada orang yang so islami mengatasnamakan agama dengan gagasan khilafah, ingin membubarkan negeri ini. Ingin membubarkan negara kesatuan Republik Indonesia, maka mereka adalah musuh kita bersama. Jadi kita harus tegas dengan mereka agar kelompok-kelompok pengasuh khilafah ini tidak semakin memanipulasi orang awam. Makanya ada riwayat yang sangat menarik sebetulnya yang wajib kita simak. Diriwayatkan, disandarkan kepada Imam Ali karamallahu wajhah. Beliau berkata, "Idza ra'aitumur rayatis sud." Apabila kalian semua melihat bendera-bendera, panji-panji hitam dikibarkan. Coba kita identifikasi. Kelompok-kelompok pengasuh khilafah kan selalu pakai bendera hitam. Mulai dari Hizbut Tahrir misalnya, ISIS, Al-Qaeda, JI, JAD, JAT, dan lain sebagainya. Apapun namanya, mereka menggunakan bendera hitam. Maka diingatkan, idza ra'aitumur rayatis sud. Apabila kalian semua melihat bendera hitam dikibarkan, falzamul ardo, tetaplah di negeri kalian masing-masing. Jangan kemana-mana. Tetaplah di tanah kalian masing-masing. Wala tu'arriku aidiakum wala arjulakum. Jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian, jangan ikut-ikutan mereka. Jadi jangan ikut-ikutan mereka, karena mereka itu kelompok bendera hitam palsu. Coba kita jujur-jujuran dulu sekarang. Lihat dan saksikan di Indonesia ini. Kelompok-kelompok pengasuh khilafah itu kan selalu benderanya bendera hitam yang mereka kibarkan. Dan jangan tertipu dengan mereka semua. Karena mereka itu kelompok bendera hitam palsu. Lalu mereka labeli bendera itu dengan istilah bendera tauhid. Semakin memanipulasi orang awam. Jangankan orang awam, aparat pemerintah juga ngeri-ngeri sedap itu. Ingin menyita bendera hitam tersebut. Karena ketika bendera hitam itu disita, mereka akan menuduh pemerintah ini anti-Islam. Anti kalimat tauhid. Itu sudah merupakan tameng mereka, strategi mereka, alat mereka sebetulnya. Jadi sekali lagi diingatkan, apabila kalian semua sudah melihat bendera hitam dikibarkan, tetaplah di negeri kalian masing-masing, diamlah di rumah kalian masing-masing, jangan ikut-ikutan mereka, karena mereka itu kelompok bendera hitam palsu. Qulubuhum kazuburil hadid. Nah, ini yang penting, hati kelompok itu, hati mereka itu keras bagaikan baja, keras sangat. Kalau dalam bahasa kita itu begini, bebel bengal.
ngotot, ngetet, ngeyel, merengkel. Mengapa mereka tuh merengkelnya bukan main? Kita ceramahi kupingnya pura-pura budek. Kita ingatkan mereka marah, mereka membenci kita semua. Bahkan memfitnah kita semua. Dikarenakan hati mereka keras bagaikan baja. Susah sekali untuk diingatkan. Makanya sebetulnya penyakit ideologi, keracunan ideologi itu sangat berbahaya. Makanya saya sempat mengusulkan kepada pemerintah agar kelompok-kelompok ideologis yang seperti ini ditindak secara hukum. Karena susah melembutkan hati mereka sebelum ada upaya hukum. Yang upaya hukum tersebut diharapkan bisa membuat mereka sadar apa yang mereka yakin itu salah sebetulnya. Coba kita lihat kelompok-kelompok bendera hitam itu, ISIS, keras kepala, nggak bisa diingatkan. Termasuk Hizbut Tahrir, nggak bisa diingatkan. Mereka merasa paling beriman, gampang betul mereka mengkafir-kafirkan orang lain. Dan mereka selalu membangun fitnah, yang fitnah itu diarahkan kepada pemerintah yang sah untuk menjelek-jelekkan pemerintah yang sah. Coba, kita pakai nalar yang sehat, pikiran yang cerdas, hati yang lapang. Fakta membuktikan dimanapun kelompok bendera hitam itu ada, mereka selalu membangun ketidakpercayaan kepada pemerintah yang sah. Mereka membangun kampanye agar masyarakat ini anti pemerintah, melawan pemerintahnya. Bahkan tidak segan-segan mereka menyebar fitnah. Pakai jubah agama, bahkan nggak tanggung-tanggung. Pakai imamah terkadang, bahkan berjanggut sekalipun, tapi menyebar fitnah. Karena gelarnya ustadz, gelarnya ulama, banyak orang awam termanipulasi. Mereka tuduh pemerintah ini rezim zolim, anti-Islam. Mereka tuduh rezim ini antek Cina, antek komunis. Mengapa mereka menyebarkan fitnah-fitnah tersebut? Karena ini cara yang paling mudah untuk memanipulasi orang awam. Pada akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka ajak orang awam untuk melawan pemerintah yang sah dan membubarkan negaranya. Nah, ini belum terlambat saya pikir, karena jumlah mereka ini walaupun sudah banyak, tetapi belum mayoritas. Tapi sebelum mereka menjadi mayoritas, negara harus keluarkan regulasi yang tegas. Ini ancaman buat keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Apalagi tadi oknum-oknum aparatur sipil negara yang mestinya mereka ini menjaga negara ini, tapi mereka justru menjadi bagian yang ingin meruntuhkan negara ini. Saya balik lagi, qulubuhum kazzubudil hadid. Hati mereka itu keras bagaikan baja. Dan ini poin penting yang harus kita ingat. La yafuna bi'ahdin wala mitaqin. Mereka tidak pernah menepati perjanjian. Mereka tidak pernah menepati kesepakatan. Yang pertama kali mereka rusak adalah kesepakatan dan perjanjian. Dan ingat, negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang dibangun berdasarkan perjanjian dan kesepakatan. Maka yang ingin mereka rusak itu adalah perjanjian dan kesepakatan kita. Kita sudah sepakat. Setelah kita merdeka dari penjajahan, kita membangun sebuah kesepakatan dan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, dan kita siap hidup berbineka tunggal ika. Ini kesepakatan kita. Dan mereka coba ingin mengajak orang-orang awam itu tidak percaya dengan ini semua. Mereka katakan NKRI ini negara tauhid. Padahal apa yang kita lakukan mencontoh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita kembali ke sejarah. Nabi tidak pernah mendirikan negara Islam, daulah Islamiyah. Nabi mendirikan negara kesepakatan. Nama negaranya negara Madinah. Nabi bersepakat dengan orang-orang di Madinah ketika itu. Ada banyak suku di sana, bahkan ada banyak agama di sana ketika itu. Dan Nabi membuat kesepakatan bersama mereka. Ini namanya negara kesepakatan. Dan dasar negara yang didirikan oleh Nabi, konstitusinya bukan Al-Quran. Ini kadang-kadang orang Hizbut Tahrir sama orang Khilafatul Muslimin, termasuk kelompok JI, ISIS, sering memanipulasi orang awam. Indonesia negara tauhid, karena konstitusinya bukan Al-Quran. Padahal sebetulnya yang kita lakukan di Indonesia persis yang dilakukan oleh Nabi. Dasar negara Nabi bukan Al-Quran. Konstitusinya bukan Al-Quran. Karena kalau konstitusi itu bikinan manusia, kesepakatan. Ketika Al-Quran dijadikan konstitusi, sama saja kita mereduksi kesakralan Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan wahyu Allah. Masa kita jadikan konstitusi, itu sama saja kita merendahkan Al-Quran. Nah, Nabi menjadikan konstitusi negaranya adalah Sahifatul Madinah atau Piagam Madinah atau Al-Madinatu Masyrutiyah. Nah, ini yang dijiplak oleh pendiri bangsa kita. Kita berbineka tunggal ika, banyak suku di sini, ada banyak agama di bangsa kita ini. Ya, dan kita bersepakat terhadap negara kesatuan Republik Indonesia dengan dasar negara yang judul awalnya Piagam Jakarta, yang kemudian mengerucut menjadi ideologi Pancasila, konstitusinya Undang-Undang Dasar 1945, dengan sistem negara kesatuan Republik Indonesia dengan komitmen bineka tunggal ika. Ini kan keren sebetulnya.
Nah, ini yang ingin dirusak. Makanya